Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdaiti, NPM 230-978 dari Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang psikologi dan penyakit mental. Video ini dibuat guna untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Baiklah, pada kuliah 7 kali ini kita akan mempelajari tentang pertama, mengidentifikasi apakah penyakit mental dapat secara akurat didefinisikan secara perilaku abnormal. Kedua, menjelaskan kategori penyakit mental. Ketiga, mengeksplorasi beberapa cara mengobati penyakit mental. Dan keempat, kontekstualisasi pelajaran dengan contoh spesifik skizofrenia. Baiklah, yang pertama yaitu mendefinisikan penyakit mental. Penjelasan tentang penyakit mental ini memperkenalkan pengertian perilaku menyimpang atau perilaku yang dianggap abnormal. Creutzfeldt-Jakob disease atau CJD dapat dipahami sebagai penyakit yang mempengaruhi pikiran. Kondisi tersebut tampaknya merupakan suatu yang awalnya berada di luar otak, yang entah bagaimana menginfeksi otak yang menghasilkan perilaku gila. Meskipun demikian, ada komplikasi dengan definisi penyakit mental. Ada banyak pengecualian terhadap aturan bahwa penyakit mental disebabkan oleh suatu yang ada di luar otak, masuk ke otak, dan menginfeksi otak. Juliet Lee pada tahun 2004 menjelaskan kategori penyakit mental di bawah model biomedis dan biopsikologis. Penjelasan abnormalitas dapat masuk ke dalam salah satu dari 4 kategori, yaitu perilaku yang menyimpang dari norma statistik. Kedua, perilaku yang menyimpang dari norma sosial. Ketiga, perilaku yang maladaptif. Keempat, perasaan yang tertekan pribadi. Yang pertama yaitu perilaku yang berbeda dengan norma statistik. Perilaku abnormal termasuk perilaku yang jarang terlihat pada populasi umum, yaitu bukan norma. Misalnya, mayoritas masyarakat umum dapat dianggap makanan sarapan, makanan siang, dan makan malam sebagai makanan utama mereka setiap hari. Jika kita menggunakan definisi abnormalitas ini, siapapun yang makan secara signifikan lebih sedikit atau lebih banyak dari ini akan dianggap abnormal. Yang kedua yaitu perilaku yang menyelang dari norma sosial. Perilaku abnormal dapat didefinisikan sebagai ditentukan dalam kaitannya dengan norma atau konvensi yang diterima dalam masyarakat. Dengan kata lain, yang dianggap abnormal adalah yang menyimpang dari norma dan konvensi tersebut. Yang ketiga yaitu perilaku yang maladaptif. Penjelasan tentang abnormalitas ini menjauh dari mendefinisikan abnormalitas dalam kaitannya dengan norma sosial atau statistik. Perilaku abnormal ini dipandang jika memiliki efek buruk pada individu atau masyarakat. Yang keempat yaitu perasaan pribadi tertekan. Pada hal ini, kelainan bukanlah cerminan dari perilaku yang menyimpang, tetapi didefinisikan dalam istilah kesusahan pribadi. Dengan kata lain, menjadi tidak bahagia sepanjang waktu dapat dianggap sebagai perilaku abnormal. Kesulitan-kesulitan yang berlaku untuk mendefinisikan ketidaknormalan akan terlihat jika seseorang mencoba untuk mengklarifikasi apa yang dimaksud dengan kata normalitas. Dapat dikatakan bahwa perilaku normal didasarkan pada karakteristik berikut. Pertama, memiliki persepsi yang akurat tentang realitas. Kedua, mampu bersikap realistis tentang kemampuan kita dan tentang bagaimana kita menafsirkan dunia di sekitar kita. Ketiga, menyadari motif dan perasaan sehingga pengekangan diperlihatkan atas dorongan yang tidak disengaja. Jika dan bila perlu, memiliki beberapa penghargaan harga diri. Kemudian, mampu menyalurkan energi ke dalam kegiatan yang produktif. Sekianlah yang dapat saya sampaikan tentang definisi penyakit mental. Apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.